Shalom adik-adik, selamat datang di NASA Space Center. Perkenalkan, aku Kak Sharon dari NASA yang bertugas sebagai astronot ke luar angkasa. Hari ini Kak Sharon akan melatih adik-adik semua untuk menjadi astronot-astronot cilik yang memiliki iman untuk menjalankan misi yang besar, yaitu menyelamatkan bangsa. Nah, sebelum kita memulai latihan hari ini, Kak Sharon akan membacakan peraturan-peraturan penting yang adik-adik harus ikuti. Yang pertama, sebelum ibadah, adik-adik harus sudah mandi dan berpakaian pakaian yang rapi. Yang kedua, selama ibadah, adik-adik tidak boleh makan ataupun bermain. Yang ketiga, selama ibadah, adik-adik harus dengar-dengaran dan memuji Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik kalau sudah mengikuti peraturan-peraturan yang tadi Kak Sharon bacakan, sekarang ikuti Kak Sharon. Kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Sharon berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah hari ini. Tuhan, sertai kami selama ibadah hari ini, supaya kami mau dengar-dengaran, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Sekarang kami siap untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jangan seorang pun menganggap kau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Yeah! Kita menyanyi sama-sama pujian ini. Mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik yang mau masuk ke dalam penyembahan, kita berikan suara dan penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dengan iman kita katakan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal
doanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji dan menyembah Engkau hari ini. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Zack, kamu bisa dengar suara saya? Halo Adel, suara kamu kedengaran jelas kok. Oke, bagus. Jadi, misi kamu kali ini adalah untuk memperbaiki satelit yang internetnya dipakai oleh anak-anak sekolah online. Mereka pada protes, internetnya lemot. Jadi, kamu tolong cek ya, siapa tahu satelitnya ada yang perlu dilas. Siap, laksanakan. Adel, saya sebagai astronot teladan akan menyelesaikan misi ini. Oke Zack, dalam hitungan ketiga, roket kamu akan saya segera luncurkan. 1, 2, 3. Saya sebentar lagi akan naik ke luar angkasa. Yeay, akhirnya sampai. Oke, Zack harus mengecek kerusakan satelit internet. Ternyata satelitnya dikelilingi oleh batu-bata asteroid. Nah, ini nih penyebabnya. Kenapa sinyal internet jadi lemot? Ada batu asteroid besar sedang menuju ke bumi. Aduh, ini bumi kalian gawat. Mereka harus menembaknya. Aktifkan! Serang! Wah, batu asteroidnya kuat banget, gak bisa ditembak. Apa yang harus saya lakukan ya? Oh iya, saya pencet tombol bantuan. Shalom, hai Zack dan semua adik-adik. Perkenalkan, saya Kak Caca, siap membantu kalian dengan ayat hafalan minggu ini, supaya iman kalian terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Kita ulangi sekali lagi yuk. Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi, kalau kalian punya keinginan untuk menyelamatkan sesama, ayo kita bawa dalam doa supaya Tuhan memberikan kita hikmat apa yang harus kita perbuat. Oh iya, ayat hafalannya selalu diingat ya, supaya iman kalian terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Caca atas bantuannya. Sekarang yang Zack harus lakukan adalah berdoa karena Zack sudah melakukan yang terbaik. Tuhan, Zack punya misi untuk memperbaiki satelit internet. Tapi ada batu besar yang mau menuju bumi. Tuhan tolong selamatkan kita. Zack yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Hore, bumi selamat. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah menyelamatkan bumi dan juga mendengarkan doa Zack. Satelit pun sudah diperbaiki. Adel, Zack sudah siap pulang ke bumi. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Betty dalam ibadah online hari ini. Adik-adik, tadi telah lihat kan video tentang Zack yang memiliki misi menyelamatkan bumi dari asteroid. Dan saat itu
Zack kan sempat kebingungan kan? Aduh, bagaimana ini caranya menyelamatkan bumi? Tapi untungnya Zack ingat untuk mencari Tuhan, berdoa, beriman dan percaya Tuhan pasti tolong. Dan mujizat itu terjadi adik-adik. Nah adik-adik, nggak kalah serunya loh dengan cerita Zack tadi. Masih tetap dalam misi menyelamatkan. Nah, yuk, nggak sabaran kan? Kita tonton video berikut ini. Baiklah, di bulan ke-12, Mordekai dan semua pengikutnya orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros akan dihancurkan. Haman, senang melihatmu teman. Jika tuanku berkenan, aku mau menyampaikan berita buruk. Ada beberapa orang yang tersebar di tengah kerajaan tuanku. Peraturan mereka berbeda dari yang lain dan mereka tidak menjalankan peraturan tuanku. Maka tidak baik jika tuanku membiarkan mereka tetap hidup. Apa yang kau inginkan, Haman? Keluarkanlah surat perintah untuk menghancurkan mereka. Aku percaya, Haman. Jika mereka adalah ancaman, surat perintah akan ditulis dan dimateraikan. Paduka Ratu, sepertinya aku melihat sepupu Paduka di pintu gerbang. Anda punya sepupu? Iya, Mordekai. Ia merawatku seperti anaknya sendiri, bahkan ia yang mengantarkanku hingga menjadi ratu. Pria itu yang merawat Anda. Badannya terlihat kotor. Iya, ia memakai kain kabung dengan debu. Itu pakaian berkabung. Hatak, kau adalah pelayan kepercayaanku. Bicaralah kepada Mordekai untukku. Sepertinya ada yang salah. Sujud kepada pejabat kehormatan raja! Sujud! Jadi keputusan inilah yang membuat sepupuku berduka. Haman pasti berbohong agar keputusan itu dibuat. Raja harus diberitahu. Mordekai yakin ini saatnya Anda berbicara atas nama bangsa Anda. Bangsa Anda? Iya, aku seorang Yahudi, seperti sepupuku. Tapi Raja Ahasiweros tidak tahu. Peringatkan sepupuku bahwa siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil akan dihukum mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepada orang itu. Tindakan Haman itu salah. Aku harus bicara pada raja. Beritahu pada Mordekai, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan dan berpuasa untukku. Selama 3 hari penuh, jangan makan dan minum. Semua dayangku dan aku juga berpuasa, meskipun melanggar aturan. Aku akan menghadap raja. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Lagi pula, aku harus melakukan yang benar. Jika harus mati, aku akan mati. Aku sangat senang melihatmu, Ratu Esther. Apa keinginanmu akan aku kabulkan, bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Sudikah tuanku dan pejabat kesayangan tuanku Haman datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam? Ide yang bagus. Aku mengabulkannya.
Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Yes, adik-adik, misi Tuhan kepada Ratu Ester adalah menyelamatkan bangsanya. Adik-adik, apa sih arti menyelamatkan? Menyelamatkan adalah membebaskan dari suatu keadaan yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kerugian bahkan kematian. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Tuhan mau memakai Ratu Ester di istana Susan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari niat jahat Haman. Adik-adik, sebenarnya Ratu Ester itu mempunyai dua pilihan adik-adik. Yang pertama adalah kalau Ratu Ester tidak menolong, ia ada di zona nyaman adik-adik. Di dalam istana, dalam keadaan yang aman, semuanya serba tercukupi, bahkan melimpah. Tapi ia tidak menjalankan misi Tuhan dan bangsa Yahudi akan binasa semua. Pilihan kedua adalah kalau Ratu Ester mau menolong, maka ia akan menghadapi resiko, yaitu ia bisa binasa karena peraturan saat itu sangat ketat. Kalau raja tidak memanggil dan raja tidak berkenan, maka akan binasa. Tetapi dia memiliki misi menjalankan perintah Tuhan dan berusaha melakukannya. Nah, di saat kebingungan itu, Ratu Ester tidak lupa untuk berdoa. Bahkan Ratu Ester meminta dayang-dayang dan sida-sidanya untuk menolongnya berdoa berpuasa, supaya Ratu Ester mendapat kekuatan dari Tuhan untuk ia bisa menjalankan misi Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, karena kuasa Tuhan berkenan atas iman percaya dari Ratu Ester dengan tekun berdoa, maka mujizat itu terjadi. Hati raja dilembutkan dan raja mengabulkan apa yang Ratu Ester minta, yaitu menyelamatkan bangsanya. Bukan hanya itu adik-adik, raja berkenan atas Ratu Ester dan juga pamannya Mordekai. Adik-adik, Tuhan punya misi buat kalian semua, yaitu misinya menyelamatkan keluarga kalian, teman kalian, dan bangsa kalian. Kakak kasih tahu ya langkah-langkahnya supaya misinya berhasil, oke? Langkah pertama, berdoa. Adik-adik, Tuhan mencari orang-orang yang mau tekun berdoa dalam iman percaya. Seperti Ratu Ester tadi adik-adik, dia berdoa untuk meminta kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga Ratu Ester sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam misi penyelamatannya, dan Tuhan memberkati Ratu Ester. Langkah kedua, memikirkan apa yang Tuhan rencanakan. Adik-adik, kita harus sejalan dengan pikiran dan rencana Tuhan. Jadi kita harus membuang pikiran yang negatif, pikiran yang jelek, pikiran yang mementingkan diri sendiri, pikiran yang cuek, tidak peduli, ingin di zona nyaman saja. Kita harus buang itu adik-adik, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lihat Ratu Ester tadi, dia memikirkan apa yang Tuhan rencanakan, sehingga ia membuang rasa takutnya, ia membuang kehidupan di zona nyamannya. Ia berani lakukan itu adik-adik, karena ia memikirkan apa yang Tuhan rencanakan. Langkah yang ketiga, melangkah dengan iman percaya dan keberanian. Adik-adik, kita tidak bisa loh berdoa saja, tapi iman bekerja sama dengan perbuatan. Artinya, kita harus melangkah adik-adik supaya mujizat itu dapat terjadi. Seperti yang
tadi dalam cerita Ratu Ester, bagaimana Ratu Ester dengan keberaniannya, segala resikonya, ia melangkah adik-adik. Karena ia percaya hidup dan matinya untuk Tuhan. Dan ia melakukan misinya, misi yang dari Tuhan. Itulah adik-adik, iman percaya membuat suatu mujizat itu terjadi. Bukan hanya Ratu Ester yang diselamatkan, tapi juga bangsa Yahudi diselamatkan. Adik-adik, Tuhan punya misi buat kalian. Kalian tekun berdoa, lakukan bagian kalian. Belajar dengan tekun, menolong orang tua, mendoakan teman-teman, atau menolong teman, menjaga bangsa ini dalam keamanan, kebaikan, dan menolong mereka yang sedang kesulitan. Melalui doa dan perbuatan kita, sekecil apapun, Tuhan akan disenangkan atas hidup kita. Adik-adik, ayo kita perkatakan, aku mau berdoa agar Tuhan menyelamatkan dan memberkati keluargaku, teman-temanku, dan bangsaku. Adik-adik, yuk kita sama-sama doa tutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami untuk terus bertekun dalam doa, memiliki iman percaya, dan berani melakukan apa yang menjadi misi Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati minggu depan untuk kami kembali beribadah, mencari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah sekarang Felicia bacakan kuisnya ya. Kita mulai dari kelompok pertama, toddler, little blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil, yaitu dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Simak baik-baik ya, pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah A. Iman yang menyelamatkan diri sendiri. B. Iman yang menyelamatkan orang lain. Jawaban yang benar adalah B. Iman yang menyelamatkan orang lain. Pertanyaan kedua, siapa yang menggantikan Wasti sebagai ratu? A. Ruth. B. Esther. Jawaban yang benar adalah B. Esther. Pertanyaan ketiga, siapakah nama raja yang menjadikan Esther ratu? A. Ahasiweros. B. Herodes. Jawaban yang benar adalah A. Ahasiweros. Yeay! Gimana adik-adik? Siapa yang jawabannya benar semua? Hebat! Nah sekarang Felicia bacakan kuis untuk kelompok kedua ya, yaitu untuk sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Simak baik-baik ya, pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, firman Tuhan hari ini diambil dari A. Ester 1-10, B. Ester 1-9, C. Ester 1-8. Jawaban yang benar adalah A. Ester 1-10. Pertanyaan kedua, siapakah nama paman Ester? A. Ahasiweros. B. Mordekai. C. Haman. Jawaban yang benar adalah B. Mordekai. Pertanyaan ketiga, siapa yang merencanakan tindakan jahat untuk membunuh bangsa Yahudi? A. Haman. B. Esther. C. Mordekai. Jawaban yang benar adalah A. Haman. Pertanyaan keempat,
Apa yang dilakukan Ratu Ester untuk menyelamatkan bangsa Yahudi? A. Melawan Raja Ahasiweros. B. Berpura-pura tidak tahu tentang kejahatan Haman. C. Menghadap raja dan menceritakan niat jahat Haman. Jawaban yang benar adalah C. Menghadap raja dan menceritakan niat jahat Haman. Pertanyaan kelima. Apa yang dilakukan Ester sebelum menghadap Raja Ahasiweros? A. Berdoa dan berpuasa. B. Makan dan minum bersama bangsa Yahudi. C. Berdoa dan tidur. Jawaban yang benar adalah A. Berdoa dan berpuasa. Gimana adik-adik? Bisa semua kan menjawab kuisnya? Hebat! Adik-adik minggu depan juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Sekian Bible Quiz kita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami selama kami beribadah dari awal sampai akhir. Kami boleh merasakan kasih dan berkat-Mu selama kami beribadah. Sekarang kami juga mau berdoa untuk Indonesia, bangsa kami yang tercinta. Engkau yang memberkati supaya bangsa dan negara kami bisa pulih dari COVID-19. Tidak ada lagi COVID-19 di negara kami, Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemulihan krisis ekonomi di negara kami. Biar Tuhan yang campur tangan dan bebaskan. Tidak lupa kami juga mau berdoa untuk penuaian jiwa di Indonesia. Kami percaya kasih dan berkat-Mu atas Indonesia tercurah dan penuaian besar-besaran akan terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Kami alaskan doa ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta para jajaran menteri. Tuhan Yesus, tolong berikan mereka hikmat dan perlindungan supaya mereka bisa memimpin bangsa Indonesia dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto. Tuhan Yesus, tolong berikan mereka hikmat, kesehatan, dan kekuatan dari-Mu supaya Opa Niko dan Opa Yanto dapat senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, pakai Opa Niko dan Opa Yanto untuk terus membimbing kami anak-anak-Mu untuk lebih taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap tim medis yang sedang menangani COVID-19. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran yang lebih lagi untuk mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk vaksinasi agar berjalan dengan lancar dan bisa disalurkan ke semua orang. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak.
Yuk kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tapi sebelumnya, apa yang kita belajar hari ini? Hari ini kita belajar bahwa setiap kita harus menjadi bagian dari pelebarannya kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Dan selain itu, kita juga harus mengambil bagian untuk berdoa bagi kesejahteraan kota kita. Ya, sekarang kita siapkan hati kita akan masuk di dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang taat dan setia Tuhan. Kau pimpin mereka, Kau pakai mereka untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saat ini mereka siapkan hati mereka untuk menerima berkat daripada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.